welcome back to Financial Adventure Part 3. Kemarin kita bahas tentang simulasi investor. Sekarang bahas apa nih, Ca? Kita hari ini bakal bahas cara-cara investor dapat keuntungan dari investasi di suatu bisnis or company. Wah, menarik nih. Di pembahasannya bakal ada 4 metode yang berbeda. Pertama itu debt, hitungannya kayak utang. Jadi yang harus dibayar adalah bunga plus cicilan. Kayak di bank, kalau kita ngutangin orang, kita bakal dapat lebih dari nominal uang yang kita utangin karena ada bunganya. Kelebihannya apa nih, Cak? Yang namanya utang itu bakal habis, guys, karena dicicil, kecuali kalian nambah utang lagi. Apalagi kalau profit lu tiba-tiba membludak, bisa-bisa kalian langsung tutup utang itu juga. Nah, benefit tambahannya, investor bukan part of your company, jadi mereka nggak bisa terlalu ikut campur atau mengambil pilihan dari company lu. Kekurangannya bisa berpeluang gali lubang tutup lubang kalau pasarnya lagi sulit, karena lu tetap harus nyicil meskipun pendapatannya menurun drastis. Belum lagi kalau amit-amit nih default alias bangkrut, lu tetap harus melunasi utang-utangnya. Cara yang kedua apa, Cak? Equity atau ekuitas, di mana investor bakal dapat duit dari dividen atau ketika company-nya dijual. Ini yang biasanya sering dipakai ketika ada investor taruh duit. Sisi positifnya adalah kalau pasar lagi kurang bersahabat, prosentase yang dikasih ke investor juga bakal menurun. Alhasil, nggak terlalu membebani kayak utang tadi. Selain itu, si investor juga bisa jadi mentor ya, karena mereka pingin dapat dividen yang besar dong. Kalau misalnya mereka nggak jadiin mentor, bisa-bisa uang mereka yang ditaruh ke kita hilang. Negatifnya, kalau lagi profit, means yang harus tuh bagi ke investor tuh juga makin banyak. Tapi nggak apa-apa, karena itu artinya company lo berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, apa nih? Agak spesial nih, karena gabungan dari debt and equity. Namanya convertible debt. Jadi awal itu debt, tapi seiring berjalannya waktu, kalau investor mau diubah jadi equity, bakal jadi equity. Yang keempat apa nih, Sal? Terakhir adalah royalties. Kasarannya, investor bakal dapat percentage setiap penjualan. Keuntungan dan kekurangannya itu kurang lebih mirip sama equity tadi. Tapi kalau royalties, ketika salesnya meningkat, tapi biaya lain-lainnya juga meningkat, investor bisa dibilang lebih untung karena bakal dapat uang yang sama. Misalnya, sales naik 100%, tapi biaya marketing juga naik 75%. Biaya marketing itu nggak akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah royalti yang diterima sama si investor. Jadi kalian mau pakai yang mana nih? Kalau gue simpulin ya guys, ada 4 cara. Debt atau dianggap utang, equity alias sesuai persentase plus dividen, ketiga convertible debt, itu peralihan dari debt ke equity, dan yang terakhir adalah royalties atau persentase per sales. Tapi Sal, sedikit reminder dari episode sebelumnya ya. Investor itu nggak cuman berdasarkan duitnya aja yang penting, tapi ilmu, pengalaman, dan koneksi juga harus mantap karena itu juga merupakan aset yang bisa diberikan ke company kalian. Noted, Cak! Oh iya, karena kebetulan ini adalah last part dari Financial Adventure, boleh kali drop di kolom komentar enaknya next bahas apa ya? Jangan lupa like and subscribe juga ya. Stay tuned and always remember, we'll be back.